Oke guys, balik lagi sama gue Wis, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue mau sharing experience gue lah ya, make si Cthulhu yang Derlin ini yang DN80C selama udah seminggu lebih sih, hampir 2 minggu ya. Kita hitung seminggu lah ya guys ya, kita hitung semingguan lah. Gue langsung to the point aja, langsung masuk ke kekurangan ya guys ya. Langsung aja kita tanpa ini. Jujur gue nggak ngerasa begitu banyak kekurangan. Cuman satu yang bener-bener gue nggak suka ya, terutama yang Derlin ya, yang versi yang DNA ini yang Derlin itu tuh menurut gue magnetnya tuh kayak kurang kuat guys. Nih. Ini di backdoor yang ini itu tuh cuman 3 dia magnetnya, dan menurut gue tuh magnetnya juga bukan magnet yang kuat gitu loh guys. Jadi kalian tuh kayak ngebukanya tuh bener-bener tanpa tenaga, dan gue malah khawatir ini beneran nempel nggak gitu karena saking gampangnya kebuka tuh. Nggak usah digimanin, kalian geser sedikit aja krek gitu kebuka dia. Jadi kayak antara magnetnya memang kurang kuat atau memang kurang banyak ya gitu. Ya menurut gua kalau memang dia mau naruh 3 magnet di doornya kayak gini, ya magnetnya tolonglah yang agak bagusan dikit atau lebih presisi mungkin sama ke bodinya gitu. Jadi biar bener-bener erat gitu ya nempelnya guys ya. Terus di sini juga ada tempat power, karena di sini kan di chipnya kan ini ada powernya guys ya. Ada layar di sini buat ngatur-ngatur menu lah intinya ya. Itu kan harusnya masuk ke bagian sini nih. Ya guys ya, di door kelihatan kan. Nah itu. Ini tuh kadang tuh kayak nggak suka truk gitu loh guys. Tuh, jadi kayak ada, kalian denger gak sih? Nah itu nanti tuh pas udah kalian main-mainin tuh kadang ntar udah pas gitu. Sometimes pas. Nah, sometimes enggak, ntar ada krek-krek kayak. Jadi membuat gua kayak ini kayak kurang kenceng gitu loh guys. Nggak tahu ini antara nggak presisi atau magnetnya kurang kenceng. Tapi menurut gue pribadi ini sih faktor magnet sih guys ya. Faktor magnetnya yang kurang kenceng gitu. Bukan masalah nggak presisi sih, ini feeling gue. Magnetnya ini yang kayak kurang. Ya mungkin bagi beberapa orang jadi plus kali ya. Karena ya udah bang kan enak, berarti gampang dibukanya ya. Tapi menurut gue nggak segampang ini harusnya ya. Ini menurut gue dengan magnet yang kekuatannya cuma begini di doornya, kayaknya nggak harus jatuh. Kalian kesenggol dikit kotak gitu, yang maksud nggak dikit lah ya, maksudnya kena benturan yang cukup keras gitu, kayaknya pasti langsung ambrol sih. Kayaknya ya dari gambaran gua aja gitu, karena tuh gampang banget gitu guys, gampang banget copot gitu. Ya memang ada beberapa ayo modelannya begitu juga, bang emang gitu kok bang misalnya. Kalian ada yang komen, cuman kan gini guys ya. Yang gue pegang ini kan bukan ayo, bagi gue pribadi sih ini bukan ayo entry level ya guys ya. Itu kan kembali lagi tergantung kantong orangnya gimana ya. Mungkin bagi sultan-sultan itu mah masih entry level bang, cuman bagi gue udah enggak sih. Dapat magnet begini sih gue agak kurang gitu. Harusnya bisa dibagusin lah gitu. Bagi gue magnetnya tuh menurut gue harusnya lebih kencang lagi lah, karena kan kita ngebayar harga nggak murah gitu ya guys ya ke si Cthulhu Derlin ini. Terus kalau memang tetap kokoh gitu, gue mau magnet yang begitu ya minimal tambahin ya kan, ditaruh di sini lagi nih satu, jadi kanan kiri ada, di sini taruh lagi satu ya kan, di sini taruh lagi pojok, jadi magnetnya banyak. Menurut gue dengan kekuatan magnet yang begini enak-enak aja gitu. Lebih baik agak effort sedikit dibuka, toh kan percuma. Di sini kan dia ada kayak tuh guys, lihat guys, dia ada cekungan gitu kan buat masukin kuku kalian gitu. Kalau memang nanti ada orang bilang bang kalau ditambahin magnetnya kayak gitu nanti susah dibuka, ya percuma dia bikin ada kayak ginian guys, masukin ini kan buat nyongkel, tempat kita nyongkel gitu. Jadi harusnya lebih kuat dari ini sih bagi gue pribadi, biar nggak kretek-kretek gitu loh bodinya guys ya. Di sini pun juga sama ini. Di sini tuh magnetnya nempel ke sana ya, 4 biji ya. Ini juga agak kurang tuh. Mana ya? Nih. Kedengeran nggak sih suaranya? Kayak agak kurang aja gitu. Pokoknya kayak kurang kenceng gitu. Kayak kurang kenceng. Kalau bagi gue pribadi gitu. Ya harusnya sih bisa lebih
lebih kencang lagi gitu. Gue nggak bakal ngeritik banyak tentang ini kalau memang ini ayo under sejuta ya guys ya, ayo entry level. Gue nggak bakal, ya mungkin tetap akan gue sampein kalau gue review ayo yang kayak gitu. Cuman nggak bakal gue jadiin apa ya, bisa dibilang kritikan gitu. Karena ya udahlah, kalian dapat sesuai harga kan gitu. Kalau ini kan menurut gue harusnya lebih diinin lagi lah gitu. Ini gue nggak ngina ini ya, maksudnya gue nggak bilang build quality jelek ya. Darlin ini bagus banget, gue sangat suka dengan si Darlin ini, nggak panas nggak apa, lumayan ringan juga gitu. Tapi ya, tadi masalah magnet aja, itu salah satu kekurangan. Terus kedua, RBA bawaannya ini jujur nggak tahu kenapa gampang banget leaking guys ya. Gue juga bingung antara tanknya mungkin yang kurang trap ya, karena gue ngerasa tuh tanknya tuh nggak menutup secara pas gitu, jadi kayak dia ada rongga sedikit gitu kalau yang gue dapat. Tapi ya gue nggak tahu di kalian dapat gimana. Gue juga ngelihat banyak review orang-orang luar ya, yang gue lihat ya, banyak yang bilang tanknya atau gimana pokoknya gampang leaking RBA-nya, dan gue juga ternyata merasakan hal itu gitu. Jadi mungkin di pertama build nggak leaking, nanti kalian pakai leaking gitu, tiba-tiba leaking sendiri. Dan gue sih nggak nyaman ya dengan hal itu. Ya gue udah pernah singgung juga sih sebenarnya di video yang hal yang harus kalian perhatikan sebelum beli Ayo kan. Banyak orang tuh menurut gue pengguna Ayo kayaknya tuh pemula sih guys ya. Ada leaking gitu dibilang wajar ya. Itu bagi gue nggak wajar gitu. Kalau bahasa kondensasi itu udah pasti ada, kan udah sering gue bilang. Entah itu di pot, di apa, tempat keluarnya asap, itu tuh pasti ada kondensasinya, pengembunan gitu. Itu wajar. Tapi kalau sampai ada liquid menggenang nih ya, ini gue isap-isap dulu lah, misalnya nih. Nih baru kelar gue isap-isap ya guys ya. Gue buka. Kering guys. Kalau memang apa ya, normal tuh kering. Ini kan gue pakai setup gue ya, bukan setup bawaan. Kering tuh, nggak ada liquid menggenang ya, nggak ada ya kan. Pernah gue singgung juga soalnya kan banyak orang ngontenin Ayo, entah dia lagi ganti kapas, ganti kawat apa gimana, pokoknya nyopotin Ayonya, pasti bongkar di videonya, anjir ada liquidnya cu, banyak. Dan tetap diupload bagi dia, tetap diupload sama dia kan, mungkin berarti bagi dia itu hal normal ya kan. Tapi bagi gue itu nggak normal. Kalau udah sampai leaking liquid banyak gitu sih, menurut gue itu udah nggak bener ya guys ya. Nah itu yang gue rasakan di RBA bawaannya, RBA plus tank bawaannya. Gue nggak tahu kalau gue ganti ke tank yang berbeda nanti performanya akan gimana ya kan. Karena gue juga masih bingung ya, faktor leakingnya tuh apa gitu. Gue masih menimbang-nimbang apa ya, masih mencari lah faktor leakingnya tuh, entah karena chambernya kah yang nggak begitu ngetrap gitu ya guys ya, atau memang dari tanknya. Gue bilang karena gue lihat tanknya kan tipenya tuh dibuka dari bawah gitu ya kan ke atas. Itu karetnya kalau yang gue dapat tuh kayak kok kayak ada bagian yang kurang trap gitu guys ya. Pas gue terapin liquidnya keluar ya kan, ada liquid keluar sedikit, tapi pas gue lepas dia kembali nggak trap lagi gitu. Bisa jadi dari tanknya sih, dari tanknya atau memang dari RBA-nya aja. Ya begitulah ya, namanya juga RBA bonus ya kan. Gue nggak bisa komentar banyak gitu. Tapi at least itu harus gue sampaikan ya kan buat kalian gitu. Itu kan lumayan berguna juga buat kalian yang mau beli cetulu versi Darlin kayak gue yang DNA atau yang standar ya. Jadi buat bahan pertimbangan juga lah. Ibaratnya kalian biar nanti nggak kaget-kaget banget gitu pas beli, terutama yang budgetnya pas ya guys ya. Orang-orang yang pengen main Ayo terus budgetnya pas, dia berharap ya kan dengan uang yang dia punya kebeli ini Ayo, tapi dia nggak punya budget lebih buat beli bridge tambahan, tank tambahan. Kalau dapat yang agak leaking gitu sih ya kacau sih guys ya menurut gua. Kayak gitu, itu harus gue sampaikan sih. Kalau masalah ngasilin flavor, gue nggak akan ngomong apa ya, nggak bakal ngomong bullshit lah ke kalian ya. Intinya enak ya di kelasnya gitu, di kelas RBA bawaan gimana ya guys ya.
Ya udah RBA bonus enaknya kan segitu gitu, ibaratnya ya udah segitu gitu. Gue nggak bakal wah flavornya enak banget atau gimana, enggak. Ya kembali lagi, kalian tuh biasa make RBA yang bagusan nggak, atau kalian pernah make RBA yang bagusan atau RDA mungkin yang kalian main mod. Ya kalian akan, kalau kalian pernah main mod RDA-nya bagus, terus kalian juga sebelumnya punya RBA yang lebih bagus, ya kalian akan merasakan experience ya penurunan penurunan rasa yang lumayan ya guys ya, bisa dibilang gitu. Tapi nggak sampai zong-zong banget, gue nggak ngomong itu zong gitu, tetap berasa kok. Tapi ya kan standar orang beda-beda ya guys ya. Banyak kok yang make RBA bawaan gitu, bridge bawaan, mereka tetap stay gitu. Ya udah, it's okay selama nggak leaking ya guys ya. Kalau memang kalian dapat cacat pabrik, leaking gitu-gitu, saranku ganti ya. Daripada nanti kalian gantinya seayo-ayonya ya kan, terlambat nanti kalian ayonya error gara-gara kalian banjirin mulu. Nanti kalian malah komen-komen di YouTube ngehina merek ya kan. Mendingan kalian ganti kalau kalian dapat kasusnya kayak gua gitu. Ya gue belum ngulik lebih panjang lagi, tapi udah lumayan lah, gue udah ganti kapas pakai ini maka tetap sometimes leaking, dan leakingnya lumayan bagi gue ya, bukan yang leaking kayak cuman ada tetesan satu gitu, enggak, lumayan menggenang gitu. Ya gue nggak tahu tuh memang gue dapat cacat pabrik atau kalian ya, atau ternyata di luar sana nggak banyak yang kayak gue. Tapi gue ngeliat beberapa komen orang luar banyak yang komplain masalah leaking juga sih di RBA bawaannya ini ya, bawaannya si Cthulhu. Karena harusnya yang Darlin ini, yang DNA ini, dan yang versi standar tuh RBA-nya sama gitu guys ya. Ya itu paling kekurangannya itu aja guys ya, masalah magnet yang gak gue suka ya kan, sama dari RBA-nya yang harus gue sampaikan. Kelebihannya, dari masalah berat dulu ya. Ini jatuhnya nggak masuk kelebihan ya, mungkin hal yang harus kalian tahu aja gitu. Kalian kan pasti mikir, orang-orang bilang, oh Darlin apa gimana, lebih ringan bla bla bla. Jujur gue udah pernah megang versi standar ya guys ya. Kalau kalian bandingin tuh memang lebih ringan yang Darlin ya kan. Tapi gue yang jauh banget sih guys ya. Misalnya ini Darlin di sini levelnya nih ringannya. Yang versi standarnya yang aluminium tuh ya segini lah, nggak nyampe jomplang banget. Karena Darlin ini juga bukan plastik murah ya guys ya. Kalian bisa searching lah. Darlin itu bahan yang kokoh, pokoknya plastik bagus lah guys ya. Memang buat dia tuh, gue baca ya, kalau gue baca ya, dia tuh tahan benturan, tahan panas. Pokoknya intinya kayaknya kalau dari info yang gue baca, kalau dari info yang gue baca tuh kayak memang udah cocok banget lah dibuat mod kayak gini gitu. Jadi Darlin itu bahan yang lumayan cocok dipakai buat device vaping kayak gini. Itu at least dari spesifikasi yang gue baca di internet gitu ya guys ya. Gitu. Itu lumayan lah, jadi plus ya kalau bagi gue ya. Lumayan ringan, terus looks-nya menurut gue ini kece banget kalau di perpaduan warnanya ya guys ya. Karena semuanya udah kalian dapetin, kayak gue bilang itu salah satu plus banget dari Cthulhu. Terutama yang Darlin ini banyak plusnya lagi karena kita dapat door-nya lagi. Kalau yang versi standar kalian nggak dapat door, tapi kalian tetap dapat stiker guys buat nempelin panel di dalam mesin itu. Kalian bisa stikerin gitu-gitu, pokoknya bisa kalian modif, udah dapet sampai baterai wrap-nya juga kalian dapat. Terus apa lagi yang kalau standar teh, sama juga dapat adaptor buat kalian nyeting di si Cthulhu-nya langsung gitu. Jadi kalian nggak perlu gunain mod lagi sebenarnya ya, kalian bisa gunain adaptornya itu. Menurut gue itu sangat plus ya. Terus kedua, performa ya, kita langsung masuk ke performa. Ini performanya menurut gue lumayan oke lah ya, bisa dibilang oke banget. Karena ini tuh jujur selama hampir 2 minggu ini bener-bener gue geber ya guys ya penggunaannya guys ya. Jadi tuh gue gunain pot sama mod gue yang lain tuh kayak cuman sekedarnya. Jadi ini bener-bener jadi main main device gue lah, bener-bener gue geber gitu. Biar gue ngerasain experience orang-orang yang pengen beli Ayo si Cthulhu ini misalnya, tapi dia tuh nggak punya pot, nggak punya mod, jadi dipakai terus-terusan sama dia gitu. Nah gue pengen dapetin experience itu. Yang gue dapet
terutama yang di Darlin ini ya, yang DNA chip ya, DNA 80C, itu kalau baterai sekarat, powernya masih oke. Itu bener-bener gue rasain ya guys ya. Jadi kayak gue pakai tuh bener-bener sampai baterai tuh 1% guys, 1 bar gitu. Ini nggak bisa gue kasih lihat sih di layarnya. Di sini kan ada indikator baterai ini di sini. Tuh gue pakai tuh sampai 1 bar, malah 1 bar kurang gitu. Powernya tuh masih oke gitu, masih enak. Ada penurunan tapi dikit gitu. Ya gue bisa ngerasain ada penurunan tapi nggak yang sampai wah udah sekarat nih harus gue ganti. Nggak gitu. Tetap masih enak buat kalian isap gitu. Tapi kita ngerasain kok ada penurunan sedikit gitu. Sedikit ya, tapi masih enak gitu. Menurut gue makanya gue bilang baterai sesekarat apapun ini masih bisa banget kalian pakai ya. Kalau dari experience gue yang Darlin ini yang chip DNA itu salah satu plus bagi gue tuh. Terus juga buat permasalahan OHM gitu ya kan, ibaratnya di versi Cetulu pertama kan banyak tuh yang ngeluh tentang OHM-nya jumping. Di sini sih jujur nggak jumping ya guys ya, at least pas dipakai gitu. Tapi pas dicabut pasang kadang sometimes berubah. Kayak misal dari 30 ke 32, itu menurut gue sih hal-hal yang masih wajar sih guys ya. Kalau menurut gue, tapi bukan berarti pas kita lagi nyedot tiba-tiba OHM-nya berubah, nggak. Gue sama sekali belum pernah mengalami hal itu. Paling berubahnya sedikit, sometimes itu juga pas gue lagi nyabut si tanknya atau nyabut si baterainya. Lebih sering nyabut tanknya sih gue baru berubah sih, karena gue tuh tipe orangnya walaupun kasarnya ya, misalnya tank yang tipe ada karetnya di sini atau ini bisa ditarik ke bawah sedikit, gue tuh lebih nyaman dicopot dulu gitu buat menghindari hal-hal yang nggak gue inginkan ya guys ya. Siapa tahu kita apes, kita ngisi di sini, totonya leaking ya kan, banjir, kita ngeri gimana gitu. Jadi memang bagi gue safety-nya tuh ya gue cabut gitu, walaupun agak repot dikit. Tapi kan ngisi tank ini kan nggak mungkin setiap menit sekali guys ya, bisa setengah hari seharian gitu. Nah itu yang gue rasain masalah OHM, jadi menurut gue normal semuanya ya guys ya. Terus ya kalau dari segi power chipnya ya sesuai lah DNA gitu. Menurut gue dia ngasilin rasa yang bener-bener enak gitu. Jadi pembakaran liquidnya, terutama kalau kalian gabungin dengan RBA atau bridge yang bagus juga, wah combo maut sih guys ya. Menurut gue kalian tuh akan males bawa-bawa mod kalian lagi atau pakai pot kalian gitu, karena ini udah enak banget sih. Gue juga suka gold pinnya sekarang udah bisa di-adjust, kalian bisa kendorin, kencengin di sini. Ya so far pokoknya segitu aja sih pendapat dari gue. Dari kelebihannya yang gue suka banyak banget, jujur sih overall ya, kecuali magnetnya itu menurut gue suka banget sih ini guys ya. Udah akan jadi ayo daily gue lah. Bentuknya keren, ganteng gini, chipnya DNA ya kan. Jadi ya termaafkan lah masalah magnet itu. Mungkin kalian bisa modif sendiri kali ya guys ya. Entah itu door ini kalian tambahin magnet sendiri atau gimana, kalau buat kalian yang nggak suka kayak gue ya. Cuman ya oke lah gitu. Secara overall gue tetap suka banget si Cetulu yang Darlin ini yang udah DNA sih. Tetap gue rekomendasikan ya buat kalian yang mau nyari IO yang bisa dibilang agak bagus lah gitu. Ibaratnya kalian mungkin selama ini main IO yang entry level, kalian pengen nyobain nih. Sebelum misalnya kalian pengen masuk ke high end gitu, tapi gue pengen nyobain dulu bang yang minimal di kelas mid-nya gitu ya. Ini menurut gue cocok banget sih guys ya, karena ya DNA kan IO high end juga rata-rata kan pakai chip ya DNA ya gak sih. Itu setahu gue sih guys ya. Ya pokoknya segitu aja video gue kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye-bye.